Baiklah teman-teman, seperti yang kalian tahu, Yunani berada di garis depan krisis migrasi ini karena, sayangnya, Yunani berada tepat di sebelah Turki. Dan seperti yang kalian tahu, Turki membenci Barat dan Turki ingin menghancurkan Barat. Menurut saya, Turki seharusnya dikeluarkan dari NATO, tapi mungkin itu pembicaraan untuk lain waktu. Jadi, ini Yunani omong-omong, seperti yang kalian tahu. Ini Yunani. Jadi, mereka dari dunia muslim mengirim para pencari suaka ilegal ini ke Eropa melalui Yunani dalam jumlah ribuan. Jika kamu pikir situasinya buruk di Inggris, ya kamu harus merasa kasihan pada Yunani dan bahkan Italia. Jadi, itulah yang sudah lama terjadi di Yunani. Sekarang, pada hari Sabtu, pada tanggal 22 Agustus. Inilah yang terjadi. Sekelompok individu yang ditahan di fasilitas penahanan khusus Siris melempari pasukan polisi dengan batu sehingga menyebabkan kerusakan pada fasilitas tersebut. Mereka juga memotong pagar kawat dan 40 orang melarikan diri. 3 di antaranya langsung dihentikan dan ditangkap. Sementara itu, setelah mobilisasi cepat pasukan polisi, 24 orang lainnya berhasil ditangkap kemudian yang ditemukan di wilayah sekitar. Jadi kami tidak memiliki rekaman video tentang itu, tetapi ada sebuah berita dari DW News. Jadi mereka telah meliputnya. Dan seperti yang kalian tahu, DW adalah lembaga penyiaran resmi Jerman. Itu adalah BBC-nya Jerman. Mereka telah membuat sebuah laporan. Mari kita lihat itu. Ini adalah musim puncak wisata di Kreta, sebuah pulau surga di Yunani, tempat para pengunjung datang untuk bersantai, berenang, dan berjemur di bawah sinar matahari. Sampai mereka kebanjiran migran ilegal dari dunia muslim dan semua pulau kecil yang indah ini. Saya sudah pernah ke Yunani beberapa kali. Negaranya indah, pulaunya juga indah. Dan hal terakhir yang ingin Anda lihat adalah ini. Itulah hal terakhir yang ingin Anda lihat. Tapi ternyata itu terjadi di seluruh Eropa. Itu terjadi di Spanyol, terjadi di Italia, terjadi di Yunani, terjadi di Inggris, Jerman, Perancis, di mana-mana. Ini memang sengaja dilakukan, bagaimanapun juga. Tapi hanya sepelemparan batu dari pantai-pantai pulau yang ramai, kenyataan yang sangat berbeda sedang terjadi. Perahu-perahu yang membawa para migran dari Libya tiba setiap hari di pantai selatan pulau ini. Tidak seperti para wisatawan, para pendatang ini sangat ingin segera keluar dari air. Tentu saja. Kreta saat ini memiliki 3 tempat penampungan sementara, di mana para migran ditampung untuk jangka waktu singkat sampai mereka dipindahkan ke tempat lain. Dan lihat ini, mereka juga bukan semua orang Libya. Jadi mereka menggunakan Libya sebagai landasan peluncuran invasi ini. Mereka datang dari seluruh Afrika, mungkin juga dari bagian lain dunia, karena itulah titik lemah Eropa. Pemerintah Yunani telah mengumumkan rencana untuk membangun kamp migran permanen di pulau tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di tingkat lokal tentang dampaknya terhadap pariwisata. Faktanya, ada kekhawatiran di antara orang-orang yang akan datang, bahkan di antara orang-orang yang sudah ada di sini. Kekhawatiran ini diungkapkan oleh banyak orang, termasuk para operator tur, dan juga kepada operator tur oleh orang-orang yang sudah mereka layani. Ada kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi. Pariwisata adalah pilar penting bagi ekonomi lokal. Hampir 4 juta wisatawan mengunjungi Kreta pada tahun 2024. Beberapa penduduk pulau sangat menentang rencana pemerintah untuk membangun kamp baru. Semuanya sudah dia lihat, Feren tidak memberitahumu. Ketegangan semakin meningkat. Beberapa penduduk mendukung pendekatan garis keras dan mengisyaratkan bahwa situasi bisa memanas jika kamp dibangun. Orang-orang akan turun ke jalan dengan spanduk dan slogan. Dengan pistol, senapan, lihat itu. Teman-teman, ini terjadi di mana-mana. Lihat itu. Lihat pria Yunani yang marah ini. Dan memang wajar, siapa yang bisa menyalahkannya? Dia berkata, kita tidak akan protes dengan spanduk dan slogan, tapi dengan pistol dan senapan. Mereka mengundang. Dan saya tidak menyalahkan pemerintah Yunani di sini, karena Yunani, seperti yang kalian tahu, mengalami krisis ekonomi besar. Jadi mereka berada di bawah belas kasihan Uni Eropa, para politisi woke yang duduk di parlemen Uni Eropa. Mereka membuat keputusan-keputusan ini atas nama rakyat. Dulu saya sangat berharap banyak pada Uni Eropa, tapi ini tidak bisa berjalan. Ini tidak bisa berjalan. Kita butuh lebih banyak nasionalisasi, lebih banyak nasionalisme. Yang jelas mereka benci. Inilah alasan mereka membencinya. Ini sudah tidak berhasil lagi. Dulu berhasil ketika orang-orang beradab Eropa bisa berkumpul bersama. Itu berjalan dengan baik untuk beberapa waktu sepanjang tahun 70-an dan 80-an. Dan mungkin sampai tahun 90-an ketika karena nilai-nilai bersama di Eropa, yaitu demokrasi dan liberalisme, itu berhasil. Seorang pria Yunani bisa pergi ke Prancis atau Jerman dan itu tidak masalah. Kamu tahu, tidak ada ancaman sosial yang ditimbulkan oleh berbagai orang atau bangsa Eropa ini, tapi itu tidak berhasil. Satu, pemerintahan dunia tidak akan berhasil ketika ada begitu banyak budaya lain yang benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai Barat atau nilai-nilai Eropa. Dan itu saja, itulah yang mereka jadikan kita.
Mereka sedang mengundang kerusuhan sipil. Mereka sedang mengundang perang saudara. Dengan senapan dan apapun yang bisa saya ambil, saya akan bertahan jika kerusuhan datang ke sini. Bagi sebagian orang, menghentikan migrasi sepenuhnya adalah jawabannya. Menutup perbatasan sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa datang ke Yunani. Itu adalah salah satu solusi. Namun tidak semua orang memiliki pandangan Oh, tentu seperti saja. ini, menyuarakan keprihatinan tentang kembalinya retorika seperti itu. Siapa kelompok kemanusiaan ini? Saya ingin tahu siapa yang mendanai mereka. George Soros, mungkin? Yang digunakan bukan hanya oleh warga negara, tapi juga oleh beberapa pejabat. Kami kembali mendengar retorika kebencian yang bersifat rasis, yang sudah lama tidak kami dengar dalam beberapa tahun terakhir. Itu ada di mana-mana di setiap budaya Eropa. Lihat ini. Ini seorang perempuan Yunani dengan narasi yang sama. Ada peningkatan rasisme. Kenapa begitu? Kenapa semua orang tiba-tiba menjadi rasis? Sudah lama kita tidak mendengarnya sebanyak ini. Mereka datang untuk menggantikan kita. Mereka datang untuk melakukan kejahatan terhadap kita, untuk menghakimi kita. Mereka datang, mereka semua laki-laki. Lihat saja, Itu benar. mereka lebih berbahaya. Kita dalam bahaya. Harta benda kita juga terancam. Maksudnya, semua masalah ini dibangun bukan hanya dari masyarakat yang bereaksi terhadap sesuatu. Mungkin ini hal baru bagi mereka. Tapi ini juga dibangun oleh pemerintah. Langsung saja, imigrasi ilegal. Kami mendengar kata-kata ini, padahal seharusnya para pejabat publik tidak menggunakan kata ilegal untuk seorang manusia. Apa-apaan ini? Tidak ada manusia yang seharusnya disebut ilegal. Ya, bahkan seorang pembunuh pun tidak seharusnya disebut warga ilegal, kan? Ada apa dengan orang-orang ini? Serius, ada apa dengan mereka? Lihat, maksud saya, kita sebenarnya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang-orang ini karena, ya sebenarnya kita bisa menyalahkan mereka, tapi kita bisa memahami sudut pandang mereka. Dia bekerja untuk sebuah LSM kemanusiaan, dan gajinya, gaya hidupnya, penghidupannya sebenarnya bergantung pada narasi itu. Jadi kita perlu mengabaikan orang-orang ini. Tapi bukan hanya kelompok kemanusiaan yang merasa seperti ini. Serius? Begitu juga dengan orang-orang di sektor pariwisata. Stelios Mikalakis memiliki sebuah restoran di utara pulau. Dia menyerukan solidaritas. Serius? Sementara para politisi mencari solusi, dia bersikeras bahwa belas kasih adalah yang utama. Solidaritas harus ada, juga dari pihak kita. Karena itu memang wajib mengingat adanya kritik. Pasti ada yang membayarnya untuk membuat makanan bagi orang-orang ini. Jadi usahanya pasti sedang berkembang. Maaf, saya tidak percaya dengan narasi belas kasih ini. Saya tidak percaya. Dan setelah itu, saya harap langkah mereka selanjutnya bisa diurus dengan mudah. Politikus, kebijakan, tapi kita sebagai manusia memiliki hubungan solidaritas terhadap orang-orang ini. Plus, Amirus, Aporus, Kodes Ujar. Penduduk lokal lainnya setuju. Kamar tersedia. Teman-teman, saya tidak tahu itu apa. Maksud saya, kita tidak bisa sepenuhnya skeptis terhadap niat mereka. Maksud saya, mungkin mereka memang menderita karena ini. Saya bilang ini bukan empati bunuh diri. Saya bilang ini adalah fetis bunuh diri. Kamar tersedia hari ini. Hubungi nomor ini, hubungi George. Mungkin saya tidak tahu. Saya tidak bisa memahami itu. Anda harus memberikan mereka sedikit bantuan sampai Pemilik hotel. Oke, itu menjelaskannya. Jadi mereka harus diberi bantuan. Jadi bayar saya. Oke, saya akan memberikan mereka akomodasi. Bagaimana kalau begitu? untuk dipindahkan ke tempat yang lebih baik bagi mereka. Bagi otoritas setempat, ini adalah dilema pelik antara menampung para migran dan sentimen publik. Mereka ingin suara mereka didengar dan memperingatkan tentang ancaman terhadap sumber pendapatan terpenting pulau ini, yaitu pariwisata. Pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 serta kementerian dan lembaga terkait yang telah memperingatkan bahwa semua ini bisa menimbulkan masalah pada produk yang disebut pariwisata juga harus didengar suatu saat nanti. Dia datang tanpa berkonsultasi dengan pihak lokal, ya. Bayangkan seorang Afrika Sub-Sahara di sini, atau seorang Libya atau Suriah. Mereka belum pernah melihat seorang wanita, lalu mereka melihat ini. Maaf, Keputusan-keputusan yang bagi kami sangat ekstrim, pulau ini tidak sanggup menanggungnya. Bukan hanya dalam hal pariwisata, tetapi juga dalam hal infrastruktur. Bagaimana pulau ini mengelola meningkatnya jumlah kedatangan migran akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Namun, sementara para politisi memutuskan apa yang harus dilakukan, para turis dan para migran terus berdatangan. jadi begitulah teman-teman. Jadi fasilitas tertutup dengan pengawasan ketat di lokasi Klaidi di kota Madia Sintiki di Siriza. Maaf, saya salah mengucapkan. Hal itu berubah menjadi situasi tegang pada Sabtu malam, di mana kerusuhan imigran pecah yang membuat pihak berwenang siaga selama beberapa jam. Jadi jelas orang-orang ini tidak senang berada di pusat penahanan, tapi firasat saya ini akan makin meningkat. Karena Anda bisa mendatangkan 1 miliar migran lagi dari Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah,
dan orang-orang ini akan terus berdatangan. Eropa Barat atau bagian Eropa yang beradab sebenarnya seluruh Eropa, bahkan dari segi luas daratan adalah benua yang sangat kecil. Seluruh Eropa itu lebih kecil. Anda bisa memasukkan seluruh Eropa ke dalam Amerika Serikat. Berapa banyak orang yang bisa ditampung benua kecil ini? Berapa banyak orang yang bisa ditampungnya?